Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Ajrul Revan Japadilah. Dengan NIM saya itu 19.18182. Dengan kelas pemrograman web dinamis yaitu saya kelas B. Jadi langsung saja di sini untuk project saya. Di sini saya membuat e-learning suatu sekolahan yang dimana yang terletak di Ciledug, daerah saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung mengenai search kodenya, fungsi-fungsinya. Langsung saja di sini kita akan membahas mengenai indeks terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat titel yaitu tugas akhir yang dimana akan muncul di bagian atas. Lalu di sini terdapat sebuah link rel yang dimana akan mengarahkan ke style.css. Nah, lanjut di sini di dalam body terdapat beberapa kelas yang dimana yang pertama yaitu terdapat kelas sekolah, kelas atas, tentang, dan info. Jadi untuk yang pertama, untuk di kelas sekolah ini terdapat sebuah H1 style yang dimana header 1 ini menggunakan style yaitu font size-nya itu sebesar 100 px yang dimana mengoutputkan SMP Negeri 1 Ciledug Kulon ya. Untuk H1 ini menampilkan tulisan seperti berikut. Jadi selanjutnya di dalam kelas bagian atas yang dimana terdapat sebuah tombol button yang jika diklik akan mengarahkan ke lokasi yang pertama yaitu lokasi login.php yang ini. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu button one click, yaitu lokasinya itu terdapat mengarahkan kepada daftar.php yang dimana diklik akan mengarahkan ke daftar.php. Nah, ini. Lalu di sini langsung untuk di kelas untuk tentang, di dalamnya terdapat dua button yaitu button home dan matkul.php. Jadi untuk button one click matkul.php ini akan mengarahkan ke bagian sini yang dimana fungsinya itu untuk melihat mata kuliah. Nah, lanjut untuk div kelas infonya ini kita menggunakan sebuah tabel dengan bordernya itu 0 dengan widthnya yaitu 2010 px yang dimana untuk th span itu sendiri sebesar 3 yang akan inputkan itu info sekolah, mengoutputkan bagian ini. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu ukuran-ukurannya, yaitu untuk yang ada berita pertama, berita kedua, ketiga, yang dimana untuk ukurannya itu sebesar 673 px. Nah, ini kita samaratakan agar panjangnya sama. Nah, dan di sini untuk bagian isi berita-beritanya. Ya, lanjut saja. Di sini kita akan mencoba untuk login. Nah, di dalam form login itu sendiri terdapat sebuah autentikasi yang dimana berupa captcha. Di sini kita akan menginputkan username itu admin dan passwordnya itu admin yang sebelumnya sudah saya buat. Kita akan masukkan terlebih dahulu autentikasinya yang berfungsi untuk keamanan akunnya. Jika sudah, maka akan muncul selamat datang Azril, yaitu name-nya untuk namanya itu Azril. Oh iya, ini untuk database-nya tersendiri. Nah, ini untuk database-nya project saya, yaitu untuk ID user. Nah, ini yang sebelumnya sudah dibuat, terdapat 5 data yang dimana untuk tiap datanya itu, untuk tipe datanya itu untuk ID user berupa tipenya itu parsat dengan panjangnya itu sebanyak 50,
Lalu untuk paspornya itu char sebanyak 50 dengan nama menggunakan tipenya itu 255 dan emailnya itu 100. Nah, di sini untuk ID usernya itu kita gunakan primary, dan ini untuk nanti mata kuliah terdapat 5 data juga sama. Untuk nama kode MK-nya itu menggunakan tipenya itu varchar dengan panjang itu 12, dengan primary key-nya itu kode MK, dengan mata kuliah itu varchar, tipenya dengan panjangnya 50, SKS semester, sama-sama menggunakan tipe datanya itu integer. Kembali lagi untuk codingannya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam, sudah login. Saya akan menjelaskannya sedikit. Mungkin kurang lebihnya hampir sama seperti index.php yang sebelumnya sudah saya jelaskan, hanya beberapa tambahan saja, yang dimana ini untuk mengoutputkan berupa nama, yang dimana kita mengincludekan yaitu file koneksi.php dengan membuat variabel terlebih dahulu yaitu SQL, dengan mengambil datanya itu dari user, yang dimana nanti akan mengoutputkan namanya. Lalu selanjutnya, nah jika nanti kita klik logout, maka akan mengarahkan ke indeks untuk sebelumnya. Nah, di sini terdapat yang baru yaitu siswa yang sudah terdaftar. Kita coba klik ya. Nah, maka akan form pencarian siswa yang sudah berhasil terdaftar. Nah, ini diambil dari database project PWD. Jadi di sini misal kita akan mencari nama, di sini misalkan Ajril, kita akan cari, nah maka akan muncul nama dan emailnya. Kita coba untuk cari siswa terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sama, untuk inputnya itu berupa file koneksi.php. Jadi di sini menggunakan bahasa PHP, yang dimana jika mencari hasil pencariannya, mengambil datanya itu berupa user, yang dimana namanya itu kita cari. Nah, kurang lebihnya hampir sama seperti yang tadi. Di sini kita masuk ke materi yang bagian searching. Nah, untuk mencetaknya ya. Nah, di sini kita bisa mencetak untuk data-data yang sudah berhasil terdaftar sebanyak 5 data. Kita cetak. Nah, maka akan otomatis seperti tampilan seperti ini. Ini untuk source kodenya itu cetak. Nah, di sini kita yang jelas harus memiliki library FPDF, yang dimana file FPDF itu sendiri harus satu penyimpanan. Di sini untuk FPDF ini, untuk mencetak ini kita bisa mengubahnya sesuka kita. Nah, baik, lanjut. Untuk selanjutnya di sini untuk daftar kelas. Nah, di sini kita coba kembali untuk logout, maka akan keluar dan kita akan coba untuk daftar kelas, yang dimana ini terdapat fungsi CRUD, yang dimana terdapat 5. Lanjut untuk selanjutnya itu matkul.php, yang dimana di dalamnya itu berupa include koneksi.php. Di sini kita akan mengambil datanya itu dari mata kuliah, yang dimana
yang sebelumnya sudah dibuat, tadi sebelumnya juga sudah ditampilkan. Nah, di sini terdapat fungsi untuk menambahkan, dimana nanti untuk menambahkannya ini bisa akan menampilkan yaitu berupa mata kuliah, SKS, dan semester. Nah, mungkin cukup sekian untuk project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.